Berarti ki rasan-rasan pilkada Jombang ya? Rasan-rasan pilkada Jombang. Ambok ngeri ya. Si bakal calon ini statusnya juga masih kepala desa. Kepala desa. ASN juga. Nah, kira-kira ini ya. Iya. Akhirnya kan anu kan. Satu hari saja gajinya segitu. Nah, kira-kira kalau yang di pilkada ini, Mas, ayo, kira-kira sama ataukah tambah malah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI. Cak, iki kira-kira dina iki rasan-rasan sapa cak enak cak? Sakjane nek sing enak rasan-rasan iku ya, rasan-rasan tonggo ya. Mbuh tonggo RT, mbuh tonggo desa ya, utawa tonggo kecamatan. Bahkan tonggo sak kabupaten iku entek-entek kira-kira nek rasan-rasan ngono. Kawedhe cak kabupaten ya. Kawedhe sakmene lah kira-kira ya. Wah, cocoke opo iki sing dirasani cak? Nah, nek dino iki kan Jombang iki tas mari pemilu. Nah, mari ngono dewan-dewan sapa sing kepilih kan wis dadi. Meskipun gurung lungguh lah engko akhir tahun lah aku lali pasti bulan apa. Nah, saiki iki wayahe tahap apa jenenge rek? Pilkada Jombang iku. Pilkada Jombang. Milih bupati ambek wakil bupati. Berarti ki rasan-rasan pilkada Jombang ya? Rasan-rasan pilkada Jombang. Ambok ngeri cak. Gas ta? Ya kudu digas. Oke. Terus kira-kira iki sapa iki sing dihadirkan cak? Nah, kan karena iki ngomongno pilkada Jombang ya kan, ngomongno pilkada Jombang, milih bupati dan wakil bupati. Sing pertama iki ya kudune penyelenggara. Nah, iki kan butuh cocok iki. Nah, ngomong kan butuh informasi kan. Ben ngerti kapan iki pilkada dilaksanakan dan kapan nyoblos bupati. Kak ya. Bener ngono lah kira-kira ya kan. Nah, iki hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa spesial malam ini untuk rasan-rasan pilkada Jombang. Iki rasan-rasan syariah lho ya, duduk rasan-rasan elek. Orang gibah. Ono isine lan ono informasine. Nah, pasti ono manfaatnya juga. Betul. Nah, kita siapa saja sudah di hadapan kita Mas Ayat, komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Mas Ayat. Mas Ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyok kiai jawab salam iki. Tapi opo namanya iki, Cak? Iya. Tapi luwe fresh, dadi rasa-rasane iki adem, ora panas. Oke. Mas Ayat sehat malam ini? Alhamdulillah, harus sehat Mas, harus sehat. Nek gak sehat kira-kira gak iso sampai rene lah ya. Iki kudu sehat terus sampai coblosan. Ya. Oh iya betul, karena penyelenggara itu kan yo harus memastikan kan Mas ya. Tahapannya mulai awal sampai akhir. Vitaminnya apa biasa ya Mas? Jamundok PT 10. Tong streng iku jenenge Mas. Rek iki ya rek, jamune ndok 10 itu. Bayangno. Mas Ayat, KPU itu kan banyak nih komisioner. Kalau Mas Ayat sendiri di divisi apa ini Mas Ayat? Iya, saya sebagai divisi perencanaan data dan informasi. Jauh iki. Perencanaan data dan informasi ku divisine Mas Ayat rek. Nah, itu biasanya yang ditangani khusus lah ya. Meskipun ada yang umum lah ya. Ini piye iki? Apa yang ditangani khusus di divisi sampean? Kalau perencanaan data dan informasi itu bidangnya meliputi perencanaan tahapan, kemudian pengelolaan data pemilih dan pengelolaan informasi yang ada di KPU Kabupaten Jombang. Nah, ini kalau ini kan informasi apa kemarin kita ini sempat ya tanya ke beberapa kelompok masyarakat. Ada buruh, petani, ada tukang becak juga PKL kemarin ya. Nah, itu rata-rata Mas, ini masih belum tahu kapan pilkada Jombang. Bahkan ada yang belum tahu Mas, mosok kati pilkada gitu juga. Itu. Jadi banyak orang yang ketika kita tanya tanggapan masyarakat soal kapan pilkada Jombang dan tahu nggak sih pilkada Jombang itu apa, mereka jawabnya belum tahu saya. Ada yang sudah tahu tapi kapan tanggalnya. Nah, ini mau dijelaskan Mas Hasan untuk teman-teman dan masyarakat Kota Jombang ini biar paham kapan dia mencoblos dan kapan waktu-waktunya timelessnya seperti apa. Mohon Mas Hasan. Nggih. Jadi kalau sesuai dengan peraturan KPU tahapan
atau pelaksanaannya untuk pencoblosan hari H itu dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2024. Oh, Iya. jadi 27 November 2024 itu kita akan memilih calon bupati dan wakil bupati Jombang. Iya. Karek pirang bulan berarti iki? Saiki Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan. Kurang 6 Kurang bulan. 6 bulan Iki lagi. dicatat rek. Tanggal 27 November iki. Budal nang TPS nyoblos. Oke, Nah, betul. ada plusnya tapi Mas. Oh, ada plusnya apa ini? Iya. itu? Jadi pilkada tahun 2024 ini pilkada serentak bupati dan gubernur. Oh. Nah, ini informasi kayak tulur-tulur tutup bupati tok lho rek. Iya. Tapi ambek gubernur, calon gubernur iki ya kudu dicoblos. Jadi kan. nyoblos sing kok loro. Loro. Siji nyoblos gubernur, satu nyoblos bupati. Ngoten nggih, Mas Ayat. Oke. Nah, kalau hari ini nih yang sedang dilakukan oleh KPU ini apa ini hari ini? Untuk saat ini kita sedang ada 2 tahapan pilkada yang sedang berjalan. Yang pertama tahapan pembentukan badan ad hoc. Nah, Badan ad hoc ini apa ini? Badan ad hoc ini? badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan tingkat desa atau PPK dan BPS. PPK dan BPS. Ya. Iya. Yang kedua ada tahapan pemenuhan persyaratan calon perseorangan. Nah, itu dimulai tanggal 5 Mei kemarin. Oh, sudah buka berarti ya? Sudah Sudah, mulai? sudah. Oh, iya. Terus kalau PPK ini Mas, ini sudah sampai mana ini kalau tahapan perekrutan badan ad hoc ini? Ya, kalau untuk PPK alhamdulillah kita kemarin melaksanakan untuk ujian tulis atau CAT. Untuk PPS besok pendaftaran terakhir, hari terakhir. Oh, besok terakhir ya Iya. pendaftaran Berarti untuk ini BPS. rekrutmen ulang ya, enggak PPK yang kemarin melaksanakan tugas di pemilu presiden dan wakil presiden kemarin ya. Ya, perekrutan ulang total ya. Jadi iya, karena memang dari segi segi pekerjaan itu sedikit terputus. Nah, PPK baru bulan ini, sedangkan untuk PPK CPS. pilkada itu bulan ini pertengahan, kemudian untuk PPK pemilu itu berakhir bulan April kemarin Itu ya. berarti semuanya baru mulai dari KPPS, PPS hingga KPPS. Ya? baru semua ya. Oke, baru semua. Nah, Hanya kemarin itu ada yang viral Mas. apa itu? Soal KPPS itu. Hah? Honor 1 hari aja sekian juta. Gitu. Nah, kira-kira ini ya. Iya. Akhirnya kan kan. 1 hari saja gajinya segitu. Nah, kira-kira kalau yang di pilkada ini Mas, ayo kira-kira sama ataukah tambah malah? Iya, jadi terkait honor KPPS itu kan mengacu pada peraturan Kemenku yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan teknis atau PKPU atau Juknis terkait standar masukan biaya atau pembayaran honorarium. Nah, jadi itu sudah ditetapkan. Jadi sebenarnya insya Allah karena pekerjaannya tidak terlalu jauh atau dari segi beban itu juga lebih ringan. Jadi insya Allah nanti sedikit berbeda lah, berbeda ya. Agak nurun dikit berarti ya. Kemungkinan gitu. Kemungkinan begitu. Nah, Mas yo mudun rek, tapi kan yo Iki peluang abdi negara loh. abdi negara ini peluang, itu ya, kemarin abdi yang negara. viral kan ya. Viral itu kan. Dan itu kayaknya sangat membantu KPU kemarin ya waktu viralnya PPK KPPS. Nah, KPPS terutama Iya, KPPS kemarin kan ya. Dibuat meme-meme. Iya. Betul. Itu kemarin meme itu sangat membantu KPU atau justru apa ya? Justru wah gak cocok ya sebenarnya. Gimana? Ya sebenarnya kalau itu tergantung kita melihatnya ya. Kalau kita bisa mengambil sisi positifnya, tentu itu justru menjadi manfaat bagi kita ya. Karena bagaimanapun KPPS itu adalah sebagai ujung tombak. Nah, pengalaman pemilu-pemilu yang dulu terkadang itu kita kesulitan untuk pemenuhan tenaganya. Oh. Ya mungkin kalau di wilayah perkotaan mungkin banyak tersedia ya, tapi
di daerah tertentu itu terkadang ada kekurangan-kekurangan. Iya. Berarti semakin banyaknya orang yang daftar di PPK, PPS dan KPPS ini juga mempengaruhi ini ya, partisipasi masyarakat itu. Ya kan? Artinya kan partisipasi masyarakat ini bukan siapa yang nyoblos saja, tapi kan keikutsertaan mereka untuk menjadi KPPS, petugas, PPK, ya kan? Itu juga partisipasi juga kan? Iya, jelas. Jadi kalau kita bisa melihat sisi positifnya ya, ya minimal dari situ kita melihat ya, dari KPPS yang viral-viral paling tidak dia punya ya entah lingkungan atau apa ya istilahnya pertemanan ya, circle hari ini kan ya. Circle. Jadi paling tidak masyarakat atau pertemanan tersebut mendapatkan informasi ya. Oke. Nah, apa namanya? Itu tadi tahapan yang satu adalah tahapan SDM atau petugas yang akan membantu KPU di ini sampai tingkat PPS sementara ini ya. Nah, tahapan yang tadi sampaikan adalah soal mulainya pendaftaran calon perseorangan atau biasanya yang lebih gampang calon independen, betul ya hari ini ya? Iya, nah, betul. Sebelum dijawab, ini tampaknya harus ada kopinya ini kayaknya. Biar rasanya semakin panas. Saya juga mikir gitu tadi. Ini kalau sampai gak ada kopi, ini kita tuan rumah dosa besar. Iya, ada kopi di sini tapi nggak tahu cara makannya gimana itu. Masuk digeletain ini kan ya. Aja. Oke, sambil kita nunggu kopi nih, Mas Ayat. Kalau calon perseorangan, calon independen di Jombang ini sudah pernah ada sejarahnya calon independen atau enggak? Kalau di Jombang belum ada ya. Nah, ini kopinya baru tak tanya. Oke, kopinya baru. Ini kopi asli Jombang. Bukan asli luar Jombang karena jauh bikinnya nanti. Nek kira-kira kopi luar Jombang digorene wis adem kira-kira. Wis adem gak ini adem. Nah, nggih, berarti di Jombang belum pernah ada sejarah calon independen jadi Jombang ya? Iya, belum. Itu memang kenapa kok belum ada ini? Apa memang syaratnya itu abot atau gimana persyaratan untuk calon independen? Kalau untuk persyaratan sendiri sesuai dengan undang-undang pemilu pilkada ya. Jadi untuk penduduk dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta itu syaratnya harus memenuhi dukungan 6,5%. 6,5% dari total penduduk apa DPT? DPT. Oh, DPT. Ya. Jadi kalau 6,5 ya. 6,5. Berarti kurang lebih sekitar 60 ribuan. 65 ribuan ya. Sekian 700 sekian lah, 742 insya Allah. Itu syaratnya ya? Itu syaratnya yang harus dipenuhi untuk maju sebagai calon perseorangan. Oke. Selain soal dukungan itu apa lagi persyaratannya? Jadi syarat perseorangan itu kan tidak hanya dia menunjukkan KTP atau fotokopi KTP ya, tapi harus yang bersangkutan atau yang mendukung calon tersebut harus mengisi form. Kemudian kalau sekarang kita pengalaman atau pemilu sekarang itu lebih banyak didukung oleh sistem atau aplikasi-aplikasi. Kalau di pencalonan kita ada yang namanya Silon atau sistem informasi pencalonan. Nah, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan harus diupload melalui Silon. Untuk kemudian kita verifikasi dulu kebenaran dari dokumen tersebut. Bisa jadi kita takutnya satu KTP difotokopi jadi 10 misalkan. Itu kan kalau tidak kita verifikasi juga kita tidak tahu itu adalah tahapan. Itu form dukungan itu umpamanya nih, saya mendukung seorang calon tertentu nih. Ya, itu isinya apa aja? Nama, alamat, kemudian menyatakan dukungan kepada Pak A begitu umpamanya ya, untuk maju sebagai calon independen. Semacam itu ya? Iya. Covering. Oh iya. Mas As, monggo diunjuk dulu mboten. Ini air putihnya juga bisa dibuka. Aku tak ngopi habis ya. Kopine tak kombine dhisik.
Nah, karena memang nggak ada ya sejarah di calon independen sih di Jombang. Tampaknya memang untuk memenuhi 65.000 ini mungkin berat ya bagi warga nih. Jadi ini informasi juga bagi warga Jombang mungkin yang ingin nih, yang ingin kemudian mencalonkan diri melalui calon independen, mungkin bisa dimulai karena ini waktunya sampai Agustus lah ya, sampai Agustus. Untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Nah ini monggo, bekne wis duwe komunitas-komunitas itu kan ya, itu disiapkan dan segera hubungi Mas Ayat ini di kantor KPU untuk running ya, untuk melalui proses pencalonan independen. Tapi dengan adanya calon perseorangan ini, Mas Abi, banyak respon loh sebenarnya dari masyarakat itu. Oh iya? Iya, ada yang berpendapat gini. Dari kemarin-kemarin tuh calonnya dari partai politik. Oke, ini betul. kan boleh rasan-rasan ya. Ya. Kan memang benar dari parpol terus kan. Banyak masyarakat yang menginginkan juga dari non partai. Oh. Nah, ini nih kalau misalkan ada orang mau mendukung perseorangan. Nah, ini downloadnya di mana nih form ini? Oke. Cara downloadnya gimana? Dan menyampaikan seperti apa? Ini tadi kan belum disampaikan di download di mana. Oke. Iya. Jadi untuk mendapatkan formulir itu bisa melalui call center kami atau WA center atau bisa melalui helpdesk. Jadi KPU Kabupaten Jombang kita punya yang namanya helpdesk, di mana semua tahapan bisa ditanyakan baik melalui WA atau datang langsung. Bisa di nomornya 08 sekian gitu. Nomornya 08 saya kalau mungkin dilihat dulu. Oh iya. Ini untuk siapapun yang butuh informasi nih soal apapun tahapan Pilkada Jombang, nanti bisa langsung kontak, bisa telepon atau WA. Ini 24 jam atau di jam kerja kalau pengen telepon umpamanya? Kalau pengen mendapat informasi ya apapun ya, sebenarnya 24 jam, tapi karena efektifnya itu ada jam kerja, jika memungkinkan terkadang kita bahkan tadi misalkan sampai jam 8 masih ada orang, itu tetap kita jam 8 malam ya, tetap ada respon. Terkadang ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan sampai malam, kita bisa sampai malam bisa langsung kita tanggapi. Okay. Untuk call center bisa ke atau WA center ya, 0812 345 330 gitu. 330 baru 300 Oke. 30. Nah, itu tadi nomor helpdesk KPU atau KPU Center gitu ya, informasi center KPU Jombang, bisa menghubungi nomor di 0812345. Lah, nomor cantik ini 330. Saya ulang lagi, 0812345 330. Nah, itu kalau yang ingin mendapatkan informasi tentang Pilkada Jombang. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas soal calon perseorangan dengan sekitar ya 65.000 syarat dukungan tadi ya, dengan KTP dan bukti dukungan. Nah, kalau untuk calon yang diusung parpol nih, ini gimana ini? Iya. Kalau syarat yang diusung parpol itu kalau sesuai dengan undang-undang pilkada ya, 20% dari total kursi, jumlah kursi yang ada di DPRD. Ada berapa Mas kalau jumlah kursi di DPRD? Kalau di Jombang itu ada 50 kursi, kalau 20 berarti minimal 10 kursi. Minimal 10 kursi. Minimal 10 kursi. Mencalonkan calonnya sendiri. Nah, kalau sampai hari ini nih, siapa yang sudah memenuhi 20% itu, Mas? Hasil pemilu kemarin kan? Yeah. Kalau hasil pemilu 2024 ya. Ada 2 partai yang bisa mencalonkan calonnya sendiri tanpa berkoalisi atau bergabungan dengan partai lain. Partai apa itu? Itu PKB dan
PDIP, PKB dan PDI. 12 kursi dan PDIP 10 kursi. PKB 12, PDI Itu artinya dua partai politik itu sudah dipastikan mengantongi golden ticket ya, istilahnya seperti itu. Ya, tanpa berkoalisi Bahasa pun mereka bisa Ah, ah. mencalonkan sendiri. Bahasa kerennya golden ticket. golden ticket koyo iku engko Itu sesuai aturan seperti itu. Iya iya Betul. iya. Nah, iya. kalau nih partai politik yang tidak memenuhi 20% berarti harus berkoalisi atau gabungan partai politik seperti itu ya aturannya. Betul. Kalau melihat komposisi nih ya, tadi ada PKB 12, PDI 10, terus yang lain belakangnya ada Golkar dapat berapa di sini? Golkar ada 5 kursi, kemudian Gerindra ada 8 kursi, Kursi, ha? P3 ada 4 kursi, kemudian PKS 3 kursi dan Nasdem ada 2 kursi. Ada kursi. Nah, dari komposisi perolehan kursi nih di DPRD Kabupaten Jombang, ini kira-kira kalau ada maksimal calon nih yang bisa diberangkatkan dengan komposisi itu ada berapa calon kira-kira? Ya, kalau kita hitung-hitungan perolehan kursi ya, anggap saja PKB dan PDI bisa maju sendiri, Oke, 2 kursi. Sudah dua-dua nih. Ya. 2. Kemudian ada Gerindra 8 kursi, kalau dipasangkan dengan Nasdem atau PKS misalkan yang 3 kursi, dia bisa maju, berarti 3 kursi. 3 Sisanya calon ya? ada 3 calon maksudnya ya. Sisanya ada Demokrat, kemudian Golkar atau P3, tinggal mengotak-ngatik itu 1 kursi. Kemungkinan maksimal ada 4 calon ya. 4 bakal calon yang diajukan partai. Nah, ini ada 4 kemungkinan tiket nih dari partai politik yang bisa kita akses untuk nyalon bupati. Mbok iki berarti calonnya akeh iso ja. Akeh iso iki. Iku gurung sing mau ya perseorangan iku. Nah, independen. Iso sampai 4 iso sampai 5 berarti iki. Oke, bisa. Apalagi kalau calon independennya akeh kan bisa 60 cuma Makin 65 banyak pilihan kan ya seperti kan. itu. Jadi untuk warga Kota Santri sendiri kan sudah nggak bingung nanti. Nah, kira-kira gak kepingin nyalon bupati ya, Pak? Aku jane pingin, Cak. Nah, terus. Prejenganku. Prejenganku sing gak iso. Pantes negara iki perejengan iki kira-kira nyalon bupati iki pantes negara iki. Nah, ngomong-ngomong perejengan iki ya. Ini sudah ada 4 nih kemungkinan koalisi atau calon yang bisa diusung oleh partai politik. Nah, sampai hari ini sudah ada nggak beberapa mungkin yang ingin mencalonkan diri ini bisa KPU takon-takon, Mas? Syaratnya opo? Nah, gitu ada sudah aku belum? butuh piye? Nah, Ya, jadi kalau yang datang ke KPU ada beberapa ya, kalau saya menganggap masyarakat ya yang menanyakan tentang syarat dukungan baik melalui partai ataupun calon perseorangan ya. Syarat-syaratnya, tata caranya dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, apakah itu untuk kepentingan informasi sendiri ataukah untuk pencalonan kita yang tidak memastikan. Sudah ada berapa orang itu kira-kira yang tanya-tanya nih? Ya, akhir-akhir ini lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Tapi kita tidak sampai tanya udah melopo kok tanya takok. Artinya semua masyarakat yang ingin mengakses informasi ke KPU Jombang akan kita sampaikan sesuai dengan ketentuan. Cak, tapi iki aku sakjane pengin rasan-rasan. Oh, piye sapa iki? Apa iki? Tapi babah yo, tambah panas yo. Ya gak apa-apa. Gas yo. Kan soalnya wis mulai anget iki ya. Rada nderumus iki wisan. Aku kemarin itu banyak baca-baca berita. Oke. Ternyata sudah ada muncul sosok yang ingin maju menjadi bakal calon Bupati Jombang. Oke. Oh ya, ingat saya itu kan ya sudah mendaftar ke beberapa parpol. Sudah mendaftar di beberapa parpol, termasuk kemarin ada yang datang ke Demokrat. Okay. Nah, masalahnya seperti ini, Cak. Ini kalau boleh rasan-rasan. Si bakal calon ini statusnya juga masih kepala desa. Kepala desa. ASN juga. Nah, untuk syarat nih apa bagi bakal calon bupati yang statusnya ASN maupun kepala desa. Seperti apa, Mas Azan? Ya, untuk bagi calon yang menyandang status kalau di ketentuan itu di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu menyebutkan TNI, Polri, kemudian pegawai negeri sipil ya. ASN. Ya.
kemudian kepala desa itu harus mengundurkan diri dari jabatannya. Oh, harus mengundurkan diri ya. Itu terhitung kapan kalau misalkan dia harus mengundurkan diri saat melakukan pendaftaran. Berarti pendaftaran di KPU. Pendaftaran di KPU dengan menyertakan kalau saat pendaftaran dia boleh misalkan hanya menyertakan bukti surat pengunduran dirinya. Bukan ya. Bukti tanda terima pengunduran diri dari instansinya. Oke. Berarti bukan ini ya, bukan surat keputusan. Surat keputusan dari bupati. Bukan. Plus surat pernyataan pengunduran diri. Oke. Nah, surat keputusan pengunduran diri tersebut harus diserahkan sebelum penetapan calon. Sebelum penetapan calon. Oke. Nah, saat ada calon nih, apakah itu TNI Polri, apakah tadi ya ASN dan kepala desa itu, sampai kemudian pada saat penetapan itu belum bisa menunjukkan bukti bahwa dia sudah mundur, disetujui lah ya istilahnya. Itu gimana? Ya, kalau ketentuannya harus menyerahkan keputusan pengunduran diri sebelum sebelum ditetapkan sebagai calon, maka saat ditetapkan tetapi yang bersangkutan belum bisa menunjukkan atau menyerahkan. Ya, artinya secara persyaratan dia tidak memenuhi syarat. Oh, begitu ya, tidak memenuhi syarat artinya ya. Nah, itu tadi soal calon yang dari ASN nih. Tadi kita sudah bahas ada 4 potensi ya. Calon yang dari konfigurasi jumlah kursi di DPRD Jombang, kemudian syarat ASN dan TNI Polri abdi negara lah ya, termasuk kepala desa itu juga ada beberapa persyaratan tadi. Nah, syarat-syarat yang lain ini Mas, umpamanya aku pingin calon nih kan, durung buka ini kan, bulan berapa Mas untuk buka pendaftarannya itu? Gimana? Pendaftaran calon bupatinya? Pendaftaran calon itu tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Agustus ya pendaftarannya. Nah, umpamane nih, aku pingin daftar nih kan, iki wis ngubungi beberapa parpol itu kan ya, wong terbuka kan. Nah, itu syarat-syaratnya apa aja Mas? Secara umum itulah yang harus kita penuhi. Ada surat pendaftaran, pernyataan setia kepada NKRI, kemudian kesehatan sehat jasmani rohani tentunya kan ya. Tentu itu nanti secara detail dan secara sangat teknis akan dijelaskan melalui peraturan KPU biasanya. Kita tunggu ya. Jadi secara umum itu hari ini sudah ada tahapan semuanya mulai tanggal dan bulan, tapi itu hanya secara umum. Misalkan pendaftaran tanggal sekian sampai tanggal sekian. Untuk formulir yang digunakan seperti apa, kemudian nanti harus membawa hard copy atau soft copy. Itu akan insya Allah akan ditentukan melalui peraturan berikutnya. Peraturan PKPU selanjutnya. Artinya hari ini wong Jombang masih kan Jombang juga apa kan syaratnya kan tidak harus lokal kan ya? Iya, lagian ini juga kan nggak harus pilkada Jombang yang diperhatikan mereka, ada gubernur juga. Oh iya, gubernur juga kan jadi, ya. Syarat itu juga harus dipenuhi oleh calon gubernur itu juga ya, meskipun ASN, TNI dan Polri itu tadi Mas ya. Insya Allah sama ya sama. Nah, artinya kan masih ada waktu nih untuk ya siapapun lah, mau sampean ya aku ya. Nek Mas Sayat gak mungkin lah ya udah penyelenggara katene nyalon kaya gak mungkin lah ya kan. Cak iki kira-kira ya. Wong pengin nyalokno bupati iki kudu sugih ta gak sih? Oke, artinya syaratnya tadi untuk kalau independen kumpulkan 65.000 dukungan. Kemudian untuk parpol kira-kira ada 4 lah. Bisa mendekati PKB. Kalau mau ini bisa ngusung calon sendiri kan yang ya. Golden ticket itu tadi. Golden ticket ada PDI dan PKB. Kemudian masih ada 2 potensi untuk koalisi nih ya. Nah, kemudian ada beberapa detail syarat lah ya. Bahwa warga negara Indonesia itu kan nggak dibatasi juga kan, harus warga Jombang enggak ya? Enggak, warga Indonesia. Warga negara Indonesia, mungkin juga ada surat pernyataan
setia kepada Pancasila, negara dan sebagainya. Ini bisa diakses di mana, Pak? Syarat-syarat pencalonan. Jadi kalau pengalaman kita pemilu ya, pimpinan kami di RI berkomitmen ya untuk pemilu dan pilkada tahun 2024 ini kita lebih banyak menggunakan alat bantu yang IT ya, sebagai sarana pendukung semua tahapan. Kita ada banyak aplikasi untuk mendukung sarana tahapan. Nah, biasanya itu sebelum masa tahapan tersebut dimulai, bisa untuk form-formnya bisa didapat dari aplikasi-aplikasi tersebut, atau bisa langsung ke helpdesk. Misalkan calon perseorangan itu bisa diakses di silon.kpu bagi calon yang sudah mengajukan pembukaan akun Silon. Ya. Karena semua sudah serba digital. Semuanya serba digital. Nah, ini mungkin terakhir, Mas. Mungkin ada pesan untuk warga Jombang, baik yang akan jadi pemilih atau yang ingin maju berkontestasi di pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang. Apa nih pesan untuk warga Jombang? Mungkin bisa ada pesan, Mas. Jadi pada prinsipnya secara teknis memang pelaksanaan pemilu ini menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, baik kalau di teknisnya KPU maupun pengawasan di Bawaslu. Tapi dengan kondisi geografis dan masyarakat jumlah penduduk yang besar, tidak mungkin pemilu ini akan sukses tanpa dukungan semua pihak. Baik pemilih maupun calon. Bagi saya, mari berpartisipasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kalau kami sebagai penyelenggara akan berkomitmen sebagai penyelenggara yang baik. Kalau pemilih, monggo berkomitmen menjadi pemilih yang baik. Rajin mengecek apakah sudah masuk di PT apa belum. Kemudian kalau sebagai peserta pemilu, monggo menjadi peserta yang baik dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Itu tadi pesan untuk warga Kabupaten Jombang yang akan menyelenggarakan pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 ini. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini, rasan-rasan kita kali ini, kita apa, Nas? Moto atau pengen tahu nih motonya KPU hari ini untuk pilkada ini. Motonya kita sederhana, KPU melayani. KPU melayani. Artinya warga Jombang ini KPU sudah memastikan akan melayani warga Jombang untuk memilih calonnya pada tanggal 27 November 2024 nanti. Baiklah, demikian tadi rasan-rasan kita bersama dengan KPU Kabupaten Jombang tentang tahapan pilkada, terutama soal syarat pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang nantinya. Mas Ayat, matur nuwun waktunya. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini bisa memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Jombang. Amin. Kita akhiri rasan-rasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.